Saya Alfi. Saya biasanya menggunakan karantina ini, layanan ini sering menggunakan untuk lalu lintas ekspor. Cuman layanan di sini sudah bagus, tapi biasanya ramai terus menunggunya hanya lama gitu loh. Petugasnya juga kurang, jadi sangat lama di sini gitu. Permohonan sertifikasi karantina di layanan BPKP Surabaya, khususnya di wilayah kerja Prapat Kurung, memang luar biasa banyak. Dalam sehari bisa terdapat kurang lebih rata-rata 300 permohonan pemeriksaan, baik itu impor dan ekspor yang diinput oleh pejabat yang bertugas di counter layanan. Pemeriksaan kelengkapan dokumen ini sangat membutuhkan ketelitian dan waktu, dan tentunya diperlukan inovasi yang memudahkan layanan sertifikasi karantina di wilayah Prapat Kurung agar pengguna jasa nyaman dan cepat terlayani. Halo teman-teman, saya di sini namanya Kelvin. Saya beberapa kali mengurus sertifikat karantina di sini. Sistemnya sudah online dan memudahkan kami yang datang nggak harus antri teman-teman, nggak harus nunggu lama, tinggal buat barcode, masukkan dokumen, dan kalian bisa tunggu di rumah aja ya teman-teman. Kenapa harus ada penggabungan layanan dan berbasis IT? Hal ini tentu untuk memudahkan dalam pelayanan sertifikasi karantina di wilayah kerja Prapat Kurung dengan jumlah permohonan mencapai ratusan dalam sehari. Penerapan digitalisasi sebagai bentuk inovasi mutlak diperlukan sebagai bentuk pelayanan prima dalam memfasilitasi pengguna jasa karantina dalam melaporkan komoditas pertanian yang dilalu lintaskan. Pada saat ini, Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Jawa Timur, khususnya Satuan Pelayanan Tanjung Perak, telah menerapkan ST hampir selama 2 tahun, dan hal ini memberikan satu kelebihan terkait dengan apa yang menjadi layanan utama kami. Di tengah tingginya frekuensi pelayanan publik, kurang lebih 300 dokumen per hari, Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur terus berinovasi untuk menghadirkan layanan yang lebih efisien. Dengan dukungan ST, seluruh proses ini dapat dilakukan secara online, tanpa tatap muka, cepat, dan aman. Mari kita lihat bagaimana teknologi ini dapat mempermudah masyarakat, mempercepat prosedur, dan menghadirkan pelayanan publik yang modern yang dapat diakses kapan saja, di mana saja. Yang pertama, sistem antrian pemeriksaan fisik impor di TPK. Sebelum sistem ST ini dibangun, antrian pemeriksaan fisik dilakukan secara manual, di mana pengguna jasa harus menunggu di depan TPK untuk memberitahukan kesiapan peti kemas secara langsung kepada petugas karantina untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian antrian ini juga untuk mendapatkan kode billing PNBP maupun kwitansi serta respon pelepasan INSW. Saat ini dengan dibangunnya steh.id ini, antrian pemeriksaan fisik impor di TPK dilakukan secara online. Pengguna jasa dapat memberitahukan kesiapan peti kemas untuk dilakukan pemeriksaan ini secara daring kepada petugas karantina melalui steh.id. Selain itu, informasi mengenai kode billing PNBP, kwitansi ini disampaikan kepada pengguna jasa melalui aplikasi WhatsApp, sehingga pembayaran PNBP dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja menggunakan M-Banking, ATM, atau metode pembayaran lainnya tanpa harus melakukan antrian di TPK. Yang kedua, layanan customer service.
Sebelum sistem ini dibangun, layanan customer service ini dilakukan secara langsung atau tatap muka di kantor, sehingga ini akan menimbulkan kerumunan pengguna jasa maupun antrian untuk mendapatkan layanan. Saat ini dengan menggunakan steh.id, layanan customer service ini tersedia secara online selama jam kerja, sehingga pengguna jasa tidak perlu datang ke kantor karantina untuk mengakses layanan tersebut, sehingga jadi lebih efisien. Yang ketiga adalah layanan pemeriksaan fisik media pembawa LORIS untuk ekspor. Sebelum sistem ini dibangun, tindakan karantina pemeriksaan terhadap media pembawa ekspor yang tergolong LORIS ini dilakukan secara langsung dan menyeluruh dengan mengunjungi instalasi atau tempat lain untuk dilakukan pemeriksaan fisik terhadap media pembawa. Saat ini tindakan karantina pemeriksaan terhadap media pembawa ekspor yang tergolong LORIS ini dapat dilakukan secara online melalui link steh.id. Pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan secara real time menggunakan ponsel tanpa akses ke galeri, sehingga secara real time dan waktu serta lokasi pengambilan foto media pembawa ini juga dapat dipantau secara langsung oleh petugas karantina. Langkah ini juga merupakan langkah antisipasi dari upaya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.